teror ada dulu malaikat Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah sampai ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Qauluhu ta'ala, dawai Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qara'a maca sapa as-sab'atu ulama qira'ah sab'ah wal jumhur lan ulama jumhur bitasydidil ya'i kelawan tasydid ya iyyaka nah iya min iyyaka saking lafaz iyyaka wa qara'a lan maca sapa Amr ibni Faid bitakhfifiha kelawan ngringanaken ya ringankan iya tanpa tasydid. Ulama qiraah sab'ah itu dan jumhur itu pakai tasydid, khusus Amr ibni Faid itu tanpa tasydid ma'al kasri serta kasroh. Wahia dan utawi qiraah bitafif iku qiraatun waconan syadatun kang longko, bacaan yang tidak wajar, mardudatun tur kang den tolak, dan sesuai dengan kaidah ditolak. Li'anna iya kronostune lafal iya iku bau syamsi padange srengenge wa qara'a, jadi lafal iya tanpa tasydid iya itu artinya padange srengenge. Nek iya tanpa iya dengan tasydid itu artinya hanya kepadamu. Dibeda di wajanan Al-Quran itu kalau sudah berbeda itu tanpa tasydid dan tasydid itu sudah beda. Di iya tanpa tasydid itu artinya padangnya srengenge. Kalau iya dengan tasydid hanya kepada. Wa qara'a lan maca sapa ba'duhum sebagian ulama ayyaka ing lafaz ayyaka, ono sing maca ayyaka bi fathil hamzah kelawan fathai hamzah wa tasydidil ya lan tasydid ya ayyaka. Ada yang membaca iyyaka dengan tasydid, ada yang tidak dengan tasydid iyyaka, ada yang membaca ayyaka. Wa qara'a lan maca sapa ba'duhum sebagiane ulama hayyaka ing lafaz hayyaka ning meneh hayyaka bil ha'i kelawan ha badal hamzati hale dadi badal atau dadi gantine hamzah
tanpa hamzah hayya. Jadi ono iyyaka, ono iyyaka, ono ayyaka, ada hayya. Nah, ini ulama-ulama yang mocone gitu. Wa nasta'inu lan lafat nasta'inu bi fathin nun lawan fathain awal kalimati ing awal kalimat fi qira'atil jami' ing dalem wacanan sekabehane siwa sakliyone Yahya ibni Wathab, Yahya bin Wathab wal A'mas lan A'mas fa'annahuma mongko setuhune Yahya ibni Wathab lan A'mas iku kasrohen nun. Jadi semua ulama sepakat membaca nasta'in nunnya dengan fathah nasta'in. Tetapi Yahya bin Wathab dan Al-A'mas tidak nasta'in, melainkan dengan mengkasrohkan nun nista'in. Jadi kamu kan tahu kan, ternyata kalau si moco koyo ngono nista'in dengan kasroh. Wahia utawi moconan bil kasri dengan kasroh iku lughatu Bani Asad, bahasane Bani Asad wa Rabi'ah lan Rabi'ah wa Bani Tamim lan Bani Tamim. Jadi semua ahli qiraah membaca nasta'in dengan fathah. Berbeda dengan Yahya bin Wathab dan Al-A'mas membaca nista'in. Wal ibadatu utawi ibadah fil lughati ing dalam bahasa iku minal dzalati saking inone yuqalu ten ucapaken apa qaribun dalan ma'budun mu'abbadun tur kang nginoaken wa ba'irun lan unta mu'abbadun kang nginoaken ai mudallilun nginoaken. Jadi secara bahasa ibadah itu maknanya hina. Ibadah secara bahasa bermakna hina. Wa fi syar'i lan iku ing dalam syarak. Bagaimana menurut syariat istilah iku ibaratun ibarat amma saking barang yajma'u kang ngumpulaken apa kamal mahabbah ing sampurane mahabbah cinta wal khudu lan DPDP PDKT wal khauf lan wedi. Jadi ibadah itu secara syarak atau istilah itu perbuatan yang dimana ada sempurnanya cinta, ada PDKT, ada takut kepada siapa? Kepada Allah. Jadi di ibadah itu bentuk kita itu bersyukur dengan apa? Dengan secara sempurna mencintai akan Allah. Kemudian juga selain cinta kepada Allah, PDKT, DPDP, takarub, mendekat kepada Allah. Kemudian sekaligus takut kepada Allah.
Itu gak diartikan aku. Gak diartikan. Berarti kan. Wa kutima lan den disiakan apa al maf'ulu. Al maf'ul wa huwa jadi didahulukan maf'ulnya. Mana maf'ulnya? Wa huwa utawi maf'ul iku iyyaka, lafaz iyyaka. Maf'ul itu objek. Objek. Kalau dalam bahasa Indonesia itu objek. Didahulukan maf'ulnya. Maf'ulnya mana? Maf'ulnya iyyaka. Wa qurrira lanten takrir lil ihtimami krono nemen-nemeni wal hasra ilan ngringkes la na'budu ora nyembah sapa kita illa kejaba iyyaka maring panjenengan wala natawakkalu lan ora pasrah sapa kita illa kejaba alaika ing atase sira. Artinya apa? Iyyaka na'budu itu artinya tidak ada kami menyembah kecuali kepadamu dan tidak ada kami berpasrah kecuali kepadamu. Wa hadza utawi iki ucapan la na'budu illa iyyaka wa la natawakkalu illa alaika wa ya iku kamalut taati iku sampurnane ketaatane hamba. Seseorang dikatakan sempurna ibadahnya kalau bagaimana? Kalau dia itu beribadah kepada Allah. Tidak ada yang dia itu ibadah kecuali kepada Allah. Tidak ada yang pantas kita memasrahkan kepada zat selain Allah. Nah, ini ketika kita mampu seperti itu, maka itulah yang disebut sebagai kamalut tha'ah, sempurnane ketaatan. Ini awe dhewe ibadah itu pasrah. Berarti awe dhewe durung sempurna ibadah. Pasrah itu seperti apa? Pasrah itu ya kita memasrahkan semuanya apa yang ada. Contoh, di sholat ketika kita tidak pasrah, maka belambiar kemana-mana. Atau ketika kita itu mendapati masalah misalnya, ternyata kita tidak pasrah kepada Allah, maka yang ada khawatir. Yang ada hanya pada kekhawatiran saja. Khawatir ono, khawatir ini, khawatir ini. Bingung ono, bingung ini. Ketika seseorang itu masih ada kekhawatiran menghadapi sesuatu, masih ada kebingungan menghadapi sesuatu, masih ada ketakutan menghadapi sesuatu, dan itu urusan dunia, maka dia sebenarnya belum pasrah. Nah, ketika dia itu belum pasrah, berarti dia belum melakukan ketaatan secara totalitas. Maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini awe dhewe iyyaka na'budu berarti ibadah sing awe dhewe lakukan pasrah. Apa wae perbuatan baik itu pasrah. Apapun hasilnya seperti apa. Nah, ketika kita masih ada rasa takut, masih ada rasa bingung, khawatir menghadapi sesuatu, maka kita sebenarnya belum pasrah. Ketika kita belum pasrah, berarti kita orang masih belum melakukan ketaatan kepada Allah secara totalitas. Wa dinu utawi agama kulluhu sekaben agama iku yarji'u bali apa agama ila hadainil maknayaini maring maring rong dua hal.
Wa hadza utawi siji balik iku kama kaya pola kang ngucap sapa ba'du salaf sebagian ulama salaf al-Fatihatu utawi Fatihah iku sirrul Quran, iku rahasiane Quran. Jadi Al-Fatihah itu rahasia daripada Al-Quran. Wa sirruha utawi rahasiane Fatihah iku hadhil kalimatu yo iki kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia daripada Al-Fatihah itu ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima daripada surat Fatihah. Fal awwalu maka utawi sing pertama iku tabrahu lebaran atau bebas apa pertama iku minasyirki saking syirik. Yang pertama makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu terbebas dari syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Jadi ketika kita sudah memproklamirkan diri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti secara totalitas saya beribadah hanya kepada Allah, tidak selain Allah. Nah, ketika kita masih berpegangan, masih punya punya harapan bertumpu kepada selain Allah, berarti kita sebenarnya masih syirik, menyekutukan Allah. Nah, orang yang sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sebenarnya kita sudah terbebas daripada apa? Daripada kesyirikan kita. Maka dikatakan ketika kita sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti awake dhewe ora butuh indone, ndak butuh yang lain. Kita hanya butuh kepada Allah. Ketika kita menghadapi sesuatu ternyata ada rasa gelisah, ada kekhawatiran, ada kebingungan dalam diri kita, terus apa wae, maka sebenarnya kita masih belum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang pertama. Wa tsani utawi sing nomor loro iku tabra'u lebaran minal hauli saking kekuatan atau upaya wal quwwatilan kekuatan wa tafwidi lan pasrah ilallahi maring Allah azza wa jalla. Nah, yang kedua itu membebaskan diri kita dari kekuatan dan upaya yang dimana semuanya dipasrahkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini di mana orang itu sudah memproklamirkan dirinya untuk ibadah hanya kepada kamu Allah. Nah, wa iyyaka nasta'in memproklamirkan dirinya hanya memasrahkan semua kekuatan, ya, upaya, daya upaya yang menentukan, yang kita minta tolong, yang kita pasrahi itu hanya kepada Allah. Ini makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kekuatan yang ada itu tidak ada pada zat selain Allah. Kekuatan yang ada hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita yakin akan adanya kekuatannya Allah, nah disitulah kita hanya kepada Allah meminta pertolongan. Ini. Maka yang pertama itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah dhisik jari baru jalur tulung. Lalu dia mana? Diwali jalur tulung dhisik ibadahnya kayak hari itu. Padahal awake dhewe itu
sudah diajarkan di kita sudah di bolak-balik moco iya karena butuh ibadah dhisik. Artinya apa? Ya dia butuh ibadah dhisik baru jaluk kan gitu. Dia enggak jaluk dhisik ibadah kan. Ya, bahkan tidak ibadah. Itu keliru sih. Ada sesuatu yang dimana sebenarnya kita melakukan kesalahan. Jaluk etok sing akeh, jaluk iki. Datang ibadah rapati beres. Datang rapati ibadah. Jaluk ini sebagainya. Padahal kita iya karena butuh membebaskan diri kita dari meminta kepada selain Allah dan membebaskan diri kita dan percaya bahwasanya segala kekuatan, daya dan upaya pasrahkan kita kepada Allah. Wa fi iku ing dalam iki ayat fawaidun utawi pira-pira kaitan al faidatul ula utawi sing pertama iku al ibadatu ibadah ibaratun iku ibarat al fi'li saking perbuatan alladzi kang yu'ta dan tekani apa bihi kelawan perbuatan li gharadi ta'zimil ghairi maring sejane ngagungaken sak liyane atau ngagungaken wong liya. Artinya apa? Ibadah adalah perbuatan yang dilakukan untuk tujuan mengagungkan orang lain. Itu ibadah. Wa huwa utawi na'budu iku makhudun dan cukup min kaulihim saking ucapane Arabi tariqun iku dalan mu'bidun mu'bid nginoaken artinya jalan untuk merendahkan diri kita. Jadi na'budu itu sebenarnya kita di hadapan Allah itu kan rendah. Hamba, menghambakan diri. Hamba itu apa? Hamba itu budak. Budak itu apa yang kita lakukan tidak dibayar. Artinya apa? Artinya kita itu menghadap Allah, menghambakan diri kita dengan apa? Dengan merendahkan diri kita. Jadi seorang hamba ketika kita menghambakan diri sudah merendahkan diri, tidak sombong. Maka salah satu dalam sholat itu ketika kita merendahkan sujud. Artinya apa di situ sujud untuk mengagungkan kepada Allah bahwasanya kalau orang sujud kan merasa dirinya rendah diri loh. Jadi na'budu itu jalan untuk apa? Untuk merendahkan diri kita hanya di hadapan Allah. Ai mudzallilun tegese nginoaken wa'lam lan nurwa sapa sira anna qaulaka sutuhune ucapane sira iyyaka na'budu lafaz iyyaka na'budu maknahu tai maknane la a'budu iku ora nyembah sapa ingsun ahadan ing salah sujine wong siwaka sak liyane panjenengan Allah. Di makna daripada iyyaka na'budu itu apa? Saya tidak menyembah kepada semua orang, salah satu orang kecuali kepadamu Allah. Itu makna daripada iyyaka na'budu. Walladzina utawi dzat yadillu kang nuduhaken apa alladzi ala hadzal hasri ing atase iki karingkes iku wujuhun iku ana pira-pira kaitan. Al-awwalu tai pertama annal ibadata setuhune ibadah iku ibaratun ibarat an nihayati ta'zimi saking puncak-puncake ngagungaken. Jadi ibadah itu apa? Pengagungan yang paling tinggi ya. Sudah tidak ada lagi. Saya mengagungkan Allah itu sudah
puncaknya mengagungkan, itu ibadah. Wahia utawi ibadah, wahia utawi puncake ngagungaken iku la taliku ora patut apa puncake ngagungaken illa kejaba biman kelawan wong saudara kang metu anhu saking wong apa ghayatul in'ami puncake awehe nikmat. Artinya apa? Artinya ibadah itu pengagungan yang paling tinggi yang hanya layak bagi yang memberikan nikmat yang tertinggi. Jadi kita melakukan pengagungan itu mengagungkan kepada Zat yang memberikan kenikmatan yang paling tinggi. Siapa? Allah. Jadi ibadah itu dalam rangka itu mengagungkan kepada Zat yang memberikan nikmat yang tertinggi kepada kita. Siapa Zat yang memberikan kenikmatan yang paling tinggi? Ya Allah tadi. Itu ibadah. Wa a'dhamu wujuhil in'am bil utawi luwi agunge nikmat iku al hayatu iku urip allati kang tufidu kang maidai apa urip al mumkinata ing mungkin minal intifa'i saking aweh manfaat. Jadi hidup yang memungkinkan untuk bisa memanfaatkan dan dimanfaatkan. Bila diri itu mampu memberikan manfaat atau bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka sebenarnya kita melakukan sesuatu yang memberikan kenikmatan yang paling tinggi. Maka orang itu dikatakan orang yang paling bagus, orang yang paling utama itu mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Inawi dewiku iso mono, maka sebenarnya kita memberikan kenikmatan kepada orang lain begitu besar. Wa khalaqal muntafi'i lan dadi akan den gawe manfaat apa bihi al fal martabatul ula utawi derajat sing pertama wahya utawi iku derajat sing pertama iku al hayya urip allati tufidu kang wehi manfaat apa urip al mumkinata ingkang mungkin minal intifa'i saking aweh nikmat. Jadi yang pertama yaitu memanfaatkan wa ilaiha lan iku krana lan wa ilaiha lan iku maring iku muahi nikmat umi faidah al isyaratu tawi isyarah bi qaulihi ta'ala lawan Allah wa qad khalaqatu min qabli wa lam taku syai'an wa qad khalaqatuka lan temen-temen khalaqatuka nyipta dadiaken sapa ingsun ka ing sira min qablu saking sebelumnya walam taku lan ora ana sapa sira syai'an ing suci-suci. Sesungguhnya aku telah menciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu pada waktu belum ada sama sekali. Ya dewe itu belum ono blas dionokno Gusti Allah. Wa qauluhu lan utai dawe Allah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum al-ayah. Kaifa takfurun bukaya apa takfuruna kamu kafir sapa sira kabeh billahi maring Allah wa kuntum lan padahal kuntum kuna sira sapa sira kabeh amwatan iku mati fa ahyakum nuli nguripaken sapa Allah kum ing sira. Awalnya kita itu mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Jadi awet dewi itu sajane awalnya mati, benda mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Wal martabatu tsaniyatu tawi kang nomor loro wa ya utawi loro
khalqul muntafi'i bihi iku dimanfaatkan. Yang pertama memanfaatkan, yang kedua dimanfaatkan. Wa ilaiha lan iku krana mengko lan iku maring mengkono-mengkono kang nomor loro al isyaratu tawi isyarat bi qaulihi ta'ala kelawan Allah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a walladzi utawi ya Allah iku alladzi dzat khalaqa kang dadekaken sapa alladzi lakum maring sira kabeh ma ing barang fil ardi ana ing dalem bumi jami'an sekabeh. Kita betul-betul memiliki segala apa yang sudah diciptakan oleh Allah di muka bumi. Walamma lanarikani kanat ono apa al-masalihu pira-pira kebagusan al-hasilatu kang hasilakan fi hadzal alam ing dalam iki alam as-sufla alam ono ing bawah. Innama sesuhune sang taudimu dadi runtut bil harakatil falaqiyah kelawan gerakan falaqiyah ala sabili ijra'il adati ing atase dalan nglakokaken kebiasaan jalma kang ora mesti kumujud ittaba'ahu ngetutakan sapa Allah iku qauluh bi qaulihi kelawan Allah tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli syai'in alim. Tsumma nuli istawa nejo sapa Allah ila samai maring langit. Di Allah itu setelah menciptakan sesuatu yang ada di bumi diciptakan oleh Allah. Kemudian diteruskan Tsumma stawa ila sama. Kemudian Allah menciptakan langit. Setelah menciptakan bumi, Allah kemudian menciptakan langit. Fasawwahunna nuli dan dadaaken sapa Allah hunna ing langit sab'a samawati ing 7 pira-pira langit. Jadi Allah menjadikan langit sampai 7. Wa huwa utai Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben suwi-wiji alimun iku zat kang maha mengetahui. Allah itu mengetahui segala-galanya. Jadi setelah prosesnya Allah menciptakan yang namanya bumi, kemudian Allah menciptakan yang namanya langit. Sampai Allah menciptakan langit sampai 7. Sabatan tetap bima kelawan barang karena kang nutur sapa kita anna kullan ni'ami apa setuhune saben-saben nikmat iku hasilun ngasilakan bi ijadillahi ta'ala kelawan oleh mujudaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu nikmat itu Allah yang mewujudkan, Allah yang mengadakan. Fawajib maka wajib apa ala tuhsina apa yang toh ora bagusi sapa sira al ibadati ibadah illa kejaba lillahi ta'ala krana Allah. Maka wajib bagi kita ketika kita melakukan ibadah bukan karena siapa-siapa, melainkan ibadah karena Allah. Nah, ini itu titik tekannya sebenarnya. Titik tekannya itu melakukan segala ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu sesuatu yang tadi melakukan sesuatu untuk mengagungkan siapa yang dilakukan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itu wajib bagi kita dengan apa? Dengan niatan lillahi ta'ala. Falihadzal makna mongko krana iki makna qala dawu sapa Allah iyyaka na'budu. Fa inna qaulahu maqastune ucapan Allah iyyaka na'budu iku yufidu dan peruntukaken
dan faedah kenapa iya kana butuh al hasra ing ringkes. Jadi ketika kita ibadah itu melakukan ibadah hanya untuk Allah. Al-wajhu tsani utawi sinomor loro fi dalail hadzal hasri ing dalam iki pira-pira nuduhaken kang ringkes wa ta'yini tur kang nemtokaken. Wa dzalika utai mungkon-mungkon iki li'annahu ta'ala rasul Allah iku sama nyebutno sapa Allah nafsahu ing awadane Allah hauna iki bi khamsat asma kelawan 5 pira-pira jeneng. Ya Allah menyebutkan secara khusus ya, di Al-Fatihah ini ada 5 nama. Siapa? Allah, siji Allah, War-Rabbi dan pertama kelolo Rabbi, War-Rahman dan Rahman, War-Rahim dan Rahim, wa Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin. Wal abadi lan iku kedue hambane Allah ahwalun utawi pira-pira tingkah salah satu kang telu. Al madhi siji madhi wal hadir lan hadir wal mustaqbal lan bakal teko. Wal madhi itu yang keadaan yang sudah lewat. Wal hadir keadaan pada saat dia sedang dilakukan. Wal mustaqbal yang akan amal madhi utawi sing wis teko wis kelewat faqat maka teman-teman kana ana apa madhi ma'duman iku ma'duman iku ora nono mahdhan tur kang murni. Jadi masa lampau atau masa dulu hamba itu bukan tidak ada apa-apanya, tidak ono saja nih. Di zaman yang dulu, masa yang dulu, sebenarnya seorang hamba tidak ada. Kama kaya keterangan kala kang Allah Taala wa qad khalaqatuka min qablu wa lam taku syai'an itu. Wa qad khalaqtu kala teman-teman dadi sampeyan suka sira min qablu sak durunge nyiptaken walam takulan orang-orang sosok syai'an yang sujud. Artinya apa? Artinya orang itu belum diadakan Allah. Wa kana lan ono apa hamba iku mayyitan iku mati. Pada saat itu kita masih dalam bentuk benda mati, belum dihidupkan. Kemudian setelah kita berproses tadi fa ahyahu nuli nguripaken sapa ing hamba sapa Allah taala Allah. Setelah itu menjadi benda mati, kemudian menjadi benda hidup, dihidupkan Allah. Karena kaya keterangan qala kang sapa Allah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kaifa kaya apa takfuruna ingkar sapa sira kabeh billahi man Allah wa kuntum lan hale sira kabeh amwatan iku wong mati kabeh fa ahyaakum nuli muripaken. Setelah awalnya benda mati kemudian dihidupkan oleh Allah. Itu zaman lampau. Wa kana ana sapa hamba ku jahilan wong bodoh. Awalnya kan gak ngerti apa-apa. Fa'allamahu mung ngajarihu ing hamba sapa Allah kama kaya keterangan pola kang sapa Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Wallahu ta'ala Allah akhrajakum mata'akan sapa Allah kaum ing sira kabeh min butuni ummahatikum saking pira-pira wetenge ummike sira kabeh la ta'lamuna hale ora padha weruh sapa sira kabeh syai'an ing siji-siji. Ketika seseorang dikeluarkan dari perut ibunya, rahim ibunya, maka dia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian wa ja'ala lan dada'aken sapa Allah lakum maring sira kabeh as-sam'a ing krunguaken. Setelah enggak ngerti apa-apa, Allah menjadikan orang ini bisa mendengar. Wal absar lan
ningali wal afidati lan pira-pira hati-hati. Wal afidati lan hati. Jadi Allah menjadikan ya, awalnya ndak jadi apa-apa, gak ngerti apa-apa, ndak tahu apa-apa. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan pendengaran, Allah menjadikan penglihatan, Allah menjadikan hati. Sehingga kita orang menjadi orang yang sempurna. Yang dulunya tidak ada menjadi ada. Itu Allah. Jadi betul-betul kita bersyukur dijadikan Allah sebagai seseorang yang awalnya amwatan, mayyitun, kemudian fa'ahyakum, dihidupkan oleh Allah. Andai kata kita dihidupkan ya mati. Lalu dia kan pertama itu kan bentuknya bukan apa namanya benda hidup, benda mati, ya kan. Kemudian setelah melalui proses demi proses akhirnya menjadi benda hidup. Wal abdu innama intaqalla wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.